Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk bunyikan notif loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Lilis Tianingrum dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Institut Agama Islam Imam Ghazali akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah, tentunya mengenai tentang review RPP. Sebelum kita lanjut, kita harus bisa memahami apa itu RPP. Nah, untuk calon pendidik mestinya kita sudah harus paham ya mengenai RPP. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai RPP. RPP itu adalah rancangan yang dikembangkan secara perinci yang diturunkan dari silabus. Nah, bagian-bagian RPP itu banyak dan salah satunya yaitu identitas sekolah. Nanti terdapat ada nama sekolah, kelas, semester, terus kemudian ada alokasi waktu, terus ada kompetensi dasar, standar kompetensi dasar, terus ada tujuan pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Nanti lebih lanjut kita lihat video cermat contoh RPP dan review RPP-nya. Mari. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP yang sudah saya buat. Tertera di sini nama sekolah, saya memberi contoh MTS Al-Mu'awanah Kawanten, mata pembelajaran fikih, kelas semester 8, semester 2 atau genap. Alokasi waktu 4 kali 45 menit. Ini 1 kali pertemuan. RPP untuk 1 kali pertemuan. Di sini yang pertama itu ada standar kompetensi, memahami ketentuan pengeluaran harta di luar zakat. Standar kompetensi ini apa maksudnya? Standar kompetensi ini maksudnya adalah deskripsi dari pengetahuan keterampilan siswa yang harus ada pada diri siswa. Kemudian ada kompetensi dasar, menjelaskan ketentuan-ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Untuk apa sih tujuan pembelajaran ini dilaksanakan? Tentunya siswa itu dapat menjelaskan pengertian sedekah, hibah, hadiah, dan dalilnya. Siswa dapat menjelaskan perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Siswa dapat memahami manfaat orang yang bersedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah penjabaran dari materi-materi yang ditemakan, tentunya mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian ada metode pembelajaran. Sini saya mengambil metode ceramah dan small group. Jadi kita seorang pendidik itu harus pintar memilih metode atau strategi agar pembelajaran itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi ini kan berhubung dengan hadiah, hibah, maka saya ambil metode ceramah. Metode ini itu untuk memulai kegiatan pembelajaran, terutama untuk kegiatan awal, misalnya pembukaan ataupun kita bercerita mengenai sedekah. Mungkin dari kita bercerita mengenai sedekah, ada manfaat, ada pengertian, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah melakukan metode ceramah, yang kedua adalah small group discussion. Maksudnya yaitu metode pembelajaran aktif, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil guna memecahkan, mendiskusikan beberapa topik permasalahan. Kemudian ada kerja kelompok. Jadi ini modelnya kerja kelompok ya. Nanti peserta didik itu dibagi kelompok kecil untuk menjelaskan, mempresentasikan masing-masing tema. Misal yang pertama adalah tema pengertian. Kelompok pertama itu
kelompok kedua itu mengenai manfaat, terus kelompok ketiga mengenai hikmah ataupun contoh-contohnya. Jadi setiap grup itu memiliki tema yang berbeda. Setelah kelompoknya sudah paham, terus ajukan presentasinya ke kelompok yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Tentunya langkah-langkah pembelajaran awalnya itu adalah kegiatan awal atau pembukaan, isi dan penutup. Nah, di sini saya melakukan kegiatan awal itu memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi sodako, hibah dan hadiah motivasi. Jadi kita itu awal untuk membuka agar mulai fokus peserta didik itu kita harus mengulas materi yang kemarin kita ajarkan. Kemudian ada motivasi agar semangat belajar bisa terus berkobar. Kemudian ada memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar sodako, hibah, hadiah dan tata caranya. Nah, di sini juga ada keterangan bahwasanya waktu durasi itu memberikan 10 menit. Jadi ketika kita ingin pembelajarannya itu lancar atau tepat dan sesuai dengan kaidah RPP, maka kita harus sesuaikan berapa menit. Kayak tadi memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat itu 10 menit. Nah, kemudian ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu siswa itu membaca tentang sodako, hibah dan hadiah di buku masing-masing atau buku paket atau buku yang bisa menjadi referensi atau tujuan. Kemudian mengamati demonstrasi guru tentang sodako, hibah dan hadiah dan tata caranya. Jadi kita harus, seorang guru itu harus mempraktikkan atau menayangkan video yang menggambarkan tentang contoh sodako, hibah dan hadiah. Kemudian membuat bagan sodako, hibah dan hadiah dan tata caranya. Ini menggugah semangat siswanya untuk berpikir menggali mengenai materi yang sedang dilakukan. Kemudian ada kegiatan akhir yang terakhir, tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir, guru memberikan tugas untuk mencari pengertian sodako, hibah dan hadiah. Kemudian ada sumber belajar dan media pembelajaran, itu ada Al-Quran terjemah dan hadis, buku acuan. Jadi sumber belajar ini adalah acuan di mana peserta didik itu mempunyai landasan untuk pembelajaran. Jadi ada acuannya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Dari hasil penilaian itu akan menjadi evaluasi ketika pertemuan yang akan datang. Itulah tadi mengenai RPP yang saya buat. Cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk komen, kritik, dan saran agar video yang akan selanjutnya saya tayangkan bisa menjadi tolak ukur video yang semestinya lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.